Pak Ujang Permana. Assalamualaikum Ustadz, mohon jelaskan tentang Hajar Aswad yang katanya dapat menghapus dosa manusia. Hajar Aswad itu dulu warnanya putih waktu dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian karena saking banyaknya manusia yang berdosa, menempel dosa orang ke batu itu. Dosa itu warnanya hitam, nah, itu maka jadi hitam. Jadi kedatanganmu ke sana itu hanya menghitam-hitamkan Hajar Aswad aja. Tapi tidak ada disebut di situ bahwa makin banyak mencium Hajar Aswad berarti dosanya tercabut, tak ada situ. Teks hadis itu hanya menceritakan Hajar Aswad warnanya putih bersih. Itulah salah satu batu yang dibawa malaikat, dibawa oleh Nabi Adam. Jangan bayangkan Hajar Aswad yang bulat sebesar muka itu, bukan itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu ditempelkan batu-batu kecil sebesar-besar ini di dalam. Nah, beberapa titik. Nah, itulah yang Hajar Aswad itu. Batu yang besar itu batu kecil-kecil. Coba tengok dekat-dekat. Nah. Ada beberapa biji batu Hajar Aswad di situ. Nah, jadi dosa manusia ini saking banyaknya orang berdosa menciumnya, menempel hitam. Tapi tak ada mengatakan siapa yang mencium Hajar Aswad maka hapuslah dosanya. Tak ada. Tapi kita berdoa di situ. Makanya Umar bin Khattab waktu mencium Hajar Aswad, ya Hajar, hai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Kau tak dapat mendatangkan manfaat, kau pun tak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau menciummu. Jadi Umar bin Khattab, aku menciummu karena sunnah, ikut Nabi. Diciumnya bismillah, Allahu Akbar, atau mau tawaf. Begitu Pak Ujang Permana ceritanya. Hajar Aswad. Tulis di situ Hajar Aswad, nampak ada beberapa batu kecil, kecil-kecil di dalam. Itulah yang Hajar Aswad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu pecah. 7 biji di dalam. 2, Pak Isa Ansori. Ustadz, apa hukum mengambil dan memakan sesaji yang diperuntukkan ke sesembahan selain Allah, baik berupa buah-buahan dan hewan ternak yang masih hidup? Hurriman alaikumul maitatu, haram bagi kamu memakan bangkai. Bangkai maksudnya hewan mati tak sempat disembelih. Kambing ditabrak truk mati, bangkai. Wadamu, darah. Ada sajian situ darah, tak boleh. Walahmul khinzir, daging babi. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, tercekik, tertembak, tertombak, tertanduk. Wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam binatang buas. Kambing diterkam oleh anjing hutan, mati, haram makan. Binatang kambing ditombi panah dari jauh sebagai sajen untuk penjaga hutan, mati, haram dimakan. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, binatang dijadikan sebagai sembelihan berhala, haram dimakan. Aku sembelih kambing ini untuk berhala, wahai berhala, tolong jaga kami dari COVID-19. Kata berhala, aku aja udah bersin 3 hari 3 malam. Uriman alaikumul innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Bagaimana hukumnya memakan buah-buahan Pak Ustadz? Pulang sekolah, singgah di kuburan kawan kita,
kuburan yang ada jeruk, ada apel. Terkenang masa kecil dulu. Pas kita makan itu punya siapa? Itu ada yang punya. Apa? Ada dikasihnya untuk kita kan? Tidak. Nah, oleh sebab itu maka kita udah belajar. Yang dulu-dulu Pak Ustadz, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Dulu waktu habis balik mandi sungai, dapat makan apel hijau, makan jeruk. Dulu-dulu apa boleh buat, tapi sekarang harus dijelaskan bahwa kita mengambil milik orang. Walaupun dia tak Islam, bukan berarti boleh kita makan milik orang tak Islam. Tak boleh. Ibu Siti Faridah, Ustadz, apakah saat istri hamil suami tak boleh menyembelih, memotong hewan, memukul karena berpengaruh pada janin? Apakah benar pendapat tersebut Pak Ustadz? Kalau ada orang Islam meyakini bahwa dia menyembelih ayam dengan nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, mengikut perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tak mau melakukan itu karena takut berefek kepada anaknya, rusak akidahnya. Rusak akidahnya. Kenapa? Karena berarti dia menolak mengikuti perbuatan sunnah karena keyakinan. Mengikuti sunnah ini pasti efek yang akan terjadi zon. Lebih didulukannya zon, prasangka, daripada yang pasti. Ad-darru, Allah yang mendatangkan manfaat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, Allah yang menolak mudarat. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, dengan menyebut nama Allah tak ada satupun yang mendatangkan mudarat. Fil ardi wala fis sama', tak ada yang mendatangkan mudarat di bumi maupun di langit. Jadi kalau disuruh nanti Idul Adha, Pak, tiap tahun kan Bapak nyembelih, iya Pak, potonglah Pak. Aku tak berani. Kenapa? Istriku hamil. Pak Imam, istriku hamil juga, kata Pak Imam. Tanya Pak Khotib, Pak Khotib, kata Pak Khotib, istriku hamil juga. Alhasil tak jadi potong kurban tahun. Adapun orang yang iseng-iseng, nampaknya kambing, ditembaknya telinga kambing itu pakai senapan. Pam, pas lahir anaknya tak bertelinga sebelah. Bisa jadi Allah marah, Allah murka karena perbuatannya ini tak sesuai dengan perintah Allah. Maka dihukum Allah, tapi bukan gara-gara telinga kambing itulah telinga anak dia hilang, bukan itu. Kalau diyakini gara-gara telinga kambing inilah rusak, maka telinga anak dia hilang, rusak akidah. Nah, mesti dibedakan tuh Pak Ibu Siti Faridah. Saya kira Ibu Siti Faridah paham. Kalau perintah Allah menyuruh menyembelih dengan ikut sunnah Rasulullah, laksanakan. Tapi kalau mengganggu-ganggu binatang, digigit sama nyamuk, ditangkapnya nyamuk itu, dicopotnya kaki-kaki nyamuk. Tidak, kita kalau mukul nyamuk mengikut sunnah, pukul sekali, mati. Ini enggak, saking marahnya tangkap, cabut. Lahir anak tak berkaki. Itu bukan karena nyamuk tuh, tapi karena Allah marah. Allah marah karena kau tak ada kasih sayang, menyakiti makhluknya. Bisa aja terjadi. Yang keempat, Ibu Riyah Nur. Ustaz, bagaimana mencuci pakaian dengan mesin cuci? Apakah baju yang dipakai saat tidak suci dapat langsung dicampur dengan yang lain? Ambil semua baju-baju kotor segala macam, masukkan. Tapi kalau ada, maaf, kotoran anak kecil, buang dulu. Yang belum macam. Buang dulu bersih. Udah, habis itu masukkan deterjen. Habis itu masukkan air. Brrr.
Pandai Ustaz nyuci. 4 tahun di Mesir mencuci, 2 tahun di Maroko, di Sudan beberapa bulan mencuci. Setelah itu keringkan. Setelah kering, siram lagi pakai air bilas. Jangan habis itu langsung jemur. Sekali kocek tanpa bilas, najis. Bilas dulu, siram lagi pakai air penuh, baru putar sekali lagi untuk membilas. Dah, habis itu bilas sekali lagi sampai nampak. Sebetulnya sekali itu pun udah cukup. Bagusnya lagi disiram satu-satu. Untuk pengering. Kering kan? Itu kan ada pengering cepat. Siram satu-satu. Tapi sebetul kalau untuk cukup sekali bersih tadi sekali lagi udah. Tapi kalau mau bersih, mau suci betul, baru bersih. Kalau dia bersatu di situ bekas kencing anak, kebetulan ada anak kecil umur 1 tahun 2 tahun, kencing anak situ bekas apa, situ bercampur. Habis itu memang wangi dia tapi najis, bercampur najis. Intinya dibilas. Intinya dibilas. Kasih tahu sama bibi, kasih tahu sama pembantu kita. Jangan perlakukan pembantu itu macam budak hamba sahaya. Kasih tahu dia baik-baik. Kasih tahu dia baik-baik. Kalau tidak kasih tahu, dimarah, nanti dibilangnya udah, rupanya belum. Itu Bu Riah Nur. Terakhir Pak Denis. Ibu Denis. Saya tinggal di Eropa. Sholat Isya masuk jam 23. Subuhnya jam 3.30. Bagaimana mengatur waktu tidur? Isya 23, kemudian 00, habis itu 01, 02, 03, 03.30, 04, 05. Lain jam dinding Pak Ustaz nih, ini agak lain sedikit. Ini baru Isya. Kalau Ibu Denis bangun jam 23, jam 23 hanya untuk sholat Isya, berat. Lalu kemudian nanti tidur lagi sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Besok mau kerja lagi. Kan tak mungkin hanya bangun untuk sholat Isya aja. Maka bagaimana solusinya? Ini baru masuk Isya. Maka ibu bisa ambil pakai pendapat mazhab Syafi'i bahwa waktu subuh itu terbentang, waktu Isya itu terbentang sampai menjelang subuh. Sini buat sholat subuh. Subuh. Habis maghrib tidur. Cukup. Sini buat sholat subuh. Bangun, qabliyah subuh di sini. Subuh sini, 3.30 subuh. Setengah jam sebelum subuh sini Bu salat Isya. Atau di 2.30, terserahlah. 2.30 atau 3.30. Pakai pendapat yang mengatakan waktu Isya terbentang sampai azan subuh. Isya terbentang panjang. Maka ibu pakai waktu takhir, waktu di ujung. Nah, sholat bangun, sholat Isya. Habis sholat Isya, baru kemudian dia qiyamul lail. Habis itu barulah kemudian sholat witir, sholat ini, sampailah. Jadi 1 jam nih, 1 jam dari 2.30 ke 30, 60 menit cukup bisa di situ. Isya di situ, sholat qiyamul lail, sholat witir, sholat sunat, zikir, baru sholat subuh. Begitu bagi saudara-saudara kita yang di Eropa yang waktu malamnya singkat pada musim panas. Ini terjadi biasanya pada musim panas.
Demikian ibu dan saudara-saudara kita, mudah-mudahan istiqomah tetap. Demikianlah jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Di